Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiarto. Saya berasal dari kelas 10-1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mata pelajaran sosiologi tentang gejala sosial. Nah, untuk topik yang saya pilih yaitu tentang mudik saat mau Lebaran Idul Fitri di tahun 2025. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Setiap tahun, jutaan orang di Indonesia melakukan satu tradisi yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu mudik Lebaran. Tapi tahukah kamu, mudik bukan hanya tradisi. Ini adalah sebuah gejala sosial yang kompleks, mencerminkan dinamika masyarakat kita. Di tahun 2025, fenomena ini semakin menarik untuk dibahas. Baiklah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu gejala sosial. Gejala sosial adalah suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat, dipengaruhi oleh interaksi sosial dan kondisi sosial ekonomi. Mudik termasuk salah satu gejala sosial karena melibatkan jutaan orang, terjadi secara berulang, dan dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan bahkan teknologi. Di tahun 2025, mudik bukan hanya tentang pulang kampung untuk bersilaturahmi. Ini juga berkaitan dengan migrasi sementara, arus urbanisasi, dan perubahan gaya hidup. Bahkan, mudik ini bisa dipengaruhi oleh tren work from home, kemajuan transportasi, dan kebijakan pemerintah. Ada beberapa faktor penyebab gejala sosial mudik di tahun 2025 ini. Faktor pertama adalah faktor ekonomi. Banyak perantauan ingin berbagi rezeki di kampung halaman, terutama setelah menerima THR. Faktor kedua yaitu faktor budaya dan tradisi. Silaturahmi saat Idul Fitri adalah nilai yang melekat kuat di masyarakat kita. Faktor yang ketiga yaitu faktor teknologi. Tiket bisa dipesan online, informasi lalu lintas bisa dipantau lewat aplikasi, membuat mudik lebih mudah. Selanjutnya, faktor keempat atau faktor terakhir adalah faktor sosial. Ada tekanan sosial untuk pulang agar dianggap sukses oleh keluarga atau tetangga. Gejala sosial tentu membawa dampak baik maupun dampak negatif. Berikut beberapa di antaranya. Untuk yang pertama, kita akan membahas dampak positifnya. Pertama, ekonomi lokal meningkat. UMKM di daerah
ramai pengunjung. Yang kedua, keluarga dan hubungan sosial diperkuat. Momen kumpul keluarga sangat dinanti. Yang ketiga, redistribusi pendapatan. Uang yang dibawa perantau bisa mendorong konsumsi di daerah. Selanjutnya, kita akan membahas dampak negatif atau dampak buruknya. Yang pertama, kemacetan dan kepadatan ekstrim di jalur-jalur mudik. Yang kedua, kecelakaan lalu lintas meningkat. Yang ketiga, lonjakan harga tiket dan barang kebutuhan pokok. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu urban rural gap terlihat jelas, terutama saat mudik berakhir dan masyarakat kembali ke kota. Mudik mencerminkan banyak hal, seperti kerinduan, tekanan sosial, kebiasaan, dan bahkan ketimpangan sosial. Pemerintah sudah berupaya dengan rekayasa lalu lintas, penambahan transportasi umum, dan digitalisasi layanan. Namun, masyarakat juga perlu bijak dengan cara merencanakan mudik dengan aman, saling membantu, dan tetap menjaga semangat Lebaran yang penuh kebersamaan. Jadi, mudik bukan hanya sekedar pulang kampung. Ini adalah potret mini kehidupan sosial kita. Semoga di tahun 2025 ini mudik membawa lebih banyak makna, lebih aman, dan tetap menjadi momen yang menyatukan kita semua. Baiklah, sekian video saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kesalahan dalam video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.